Bismillahirrahmanirrahim. Amal awal niku meneruskan keterangan yang kemarin Imam Ghazali menguatkan argumen tentang halalnya sesuatu yang tercampur dan tidak bisa dibedakan. Ada 5 argumen yang diajukan. Beliau memberikan bantahan atau klarifikasi. Amal awalu tentang kawitan. Maksudnya kalau seandainya harta itu semua dihukumi haram dan orang tidak boleh makan, fala yakhfa mongko ora samar apa butlanuhu batale menggunung al awal. Artinya itu tidak bisa diterima orang yang menghukumi semua ini adalah haram. Wa amatsani utai kang kaping pindho, argumen yang kedua bahwa dunia uang yang ada ini hanya boleh diambil secukupnya dalam rangka darurat ya. Amatsani yaiku fabatilun yo batal. Itu tidak tepat. Qot'an kelawan pasti. Lianna ukur sudune kelakuan. Idak nasoro narikaning ringkes ngalap cukup sopo al insanu menungso sopo annasu menungso ala sadir rumqi ingatasi nutupi kebutuhane nyowo. Maksud sadir rumqi itu hanya untuk menyelamatkan jiwa. Kan pendapat yang kedua mengatakan dunia ini semuanya dihukumi haram, boleh diambil sedikit karena darurat. Nah, pendapat ini menurut Imam Ghazali juga tidak benar. Pasti fabatilun iku batal qot'an kelawan pasti. Liannahu idak tasarun nas ala sabdi rumqi wa zajju awqatahum wa zajju lan podo giring. Maksudnya zajju itu napa niku wa zajju dia auqatihim ing pira-pira. Maksudnya kalau semua orang ini hanya boleh ngambil sedikit dalam rangka darurat ya. Terus kemudian mereka menghabiskan waktunya wa zajju lan podo napa niku wau ngentekaken menunggu auqatihim ing pira-pira waktune nas ma'adzu fi sertane apas. Fasa mongko dadi masyhur fihim ing dalem mungkunun nas sopo al mautanu piro-piro wong kang mati. Kalau orang ini seandainya di dunia ini hanya boleh mengambil sedikit sebab darurat, maka banyak orang yang kelaparan. Sebab sedikit itu sesuatu yang tidak mencukupi. Wa batalat dan batal opal amalu piro-piro penggawi wasinaatu lan piro-piro kelakuan atau profesi. Kalau manusia ini tidak boleh menggunakan atau menikmati kehidupan fasilitas yang ada di dunia ini, maka mereka akan dalam kesulitan dan tidak bisa bekerja dengan baik. Wa kharabat dan jadi rusak opat dunia bil kulliyati kelawan total. Dunia ini tidak bisa bergerak kalau manusia ini tidak boleh mengambil kecukupan dari kebutuhannya. Wa fi kharabid dunya lan iku dalam kerusakan dunya kharabud dini utai kerusakane agama. Nah, kalau dunia ini hancur, agama juga ikut hancur. Karena orang-orang siapa yang mengisi masjid kalau posisinya semuanya lemas sakit ya, dunia akhirat pun menjadi rusak. Lianna kalau sudune mengkono dunia iku mazra'atul akhirati nggon tanduran akhirat. Wa ahkamul khilafah utawi piro-piro hukum kepemerintahan khilafah al-uzma ya. Hari ini ya pemerintahan. Wal qadha ulan qadha pengadilan.
wa siyasatulan biro-biro urusan politik. Bal aktsaru ahkamil fikhi, bali utai akeh biro-biro hukum fikih iku maksuduha, utawi maksude mengkono ahkamul fikhi iku hifdzu masalihid dunya, ngrekso biro-biro kebagusan dunia, liyatimma supaya dadi sempurna biha kelan mengkono masalihud dunya apa masalihud dini biro-biro kebagusane agama. Jadi Imam Ghazali ini sengaja menerangkan secara panjang sekali argumen kenapa dunia yang ada hari ini tidak bisa dihukumi haram secara mutlak. Sebab kalau dihukumi haram secara mutlak, maka tidak ada kehidupan. Semua orang ya tidak bisa bergerak. Ataupun dihukumi darurat hanya boleh makan sedikit, ya tidak jalan kehidupan di dunia ini. Artinya Imam Ghazali tetap berargumen bahwa ketika dunia ini diisi harta halal dan haram dalam jumlah yang tidak terhitung dan sulit dibedakan, maka hukumnya tidak bisa menjadi haram. Tetapi kembali ke hukum asal, yaitu syubhat. Asalnya halal, karena campur haram menjadi syubhat. Tidak bisa disebut haram ya. Sebab kalau sudah disebut haram, semuanya nggak ada yang bisa dipakai ya. Padahal dunia ini pasti ada halal, ada haram. Kalau masih bisa dibedakan ya ambil yang halal. Kalau mungkin sudah campur seperti duit bank, berbagai uang masuk di sana campur, tapi kan tidak jelas yang haram berapa persen, maka tetap dihukumi halal. Wa ammat salisu anapun te pendapat kang nomor telu, pendapat yang ada 5. Rupane wa te salis iku al-iqtisaru, ngalap cukup ala qadril hajati ing atasi kira-kira kebutuhan. Min ghairi ziyadatin saking tanpa nambahi alihi ing atase qadril hajah, ma'at taswiyati serta nimadaaken baina malin antarane bondo siji wa malin lan bondo kang liya bil ghosobi sebab ghosob wa syariqati lan nyolong wa taradhi lan ridho-ridhoan. Maksudnya kalau dihukumi dunia ini hanya boleh diambil sesuai kebutuhan. Alasannya campur yang tadi, harta halal campur harta haram. Padahal di situ kan tidak bisa dibedakan yang halal mana, yang haram mana ya. Harta itu kan memang ada yang hasil kezaliman, pencurian, korupsi, ada hasil perjudian, ya. Karena dunia ini kan tidak semua orang baik. Tapi ada juga yang dihasilkan oleh bisnis yang halal, dan ini lebih besar. Tetapi campuran dengan yang tadi itu, yang haram di dunia ya, di dunia, bukan pada pribadi lain. Ini kasus yang dibahas ini makruh umum ya, satu negara umpamanya. Ketika harta bercampur riba, halal, korupsi, duit ini kan campur dalam satu negara ini, tidak bisa disebut semuanya menjadi haram ya. Tetap ada yang dipilah, yang jelas halal itu halal, yang jelas haram itu haram. Yang campur kembali ke hukum asal. Bundiyo. Wa kaifa ma lan kaya apa? Ittafaqa, sepakat. Bundiyo. Terusan bundiyo. Wa kaifa mattafaqa, lan kaya apa sepakat apa mal niku. Artinya kalau harta ini sepakat dalam arti campur ya, campur antara halal haram itu. Fahuwa mongko te hukum yang asalis itu iku raf'un ngangkat lisat disyar'i maring oleh buntuni syariah
bainal mafsadaini antarane kerusakan loro wa baina amwa'il fasadi lan antarane pira-pira wernone kerusakan keharaman maksudnya. Fandam tabtu mongko dadi dawa opal aidi pira-pira tangan bil ghasabi kelawan ghasab wa syariqati lan nyolong wa anwa'iz zulmi lan pira-pira macem kezaliman wala yumkinulan ora kongang apa zajurhum nyegah mengkono nas minhu saking mengkono zulmun idh yaquluna karena ngucap sapa mengkono nas laisa ora ono iku yutamayyazu bisa den bedaaken sahib sapa sahibul yadi wong kang duweni kekuasaan bistihqaqin kelawan amri ngahaki huna ing dalem kini panggonan fa innahu sutune mal iku haramun haram alaihi ing atase man wa alaina lan ing atase kita. Ini gambarannya. Seandainya semua harta ini dihukumi haram, maka orang akan semakin sembrono. Berarti orang karena wis kadung haram, orang boleh ngambil milik orang lain, toh sama-sama haram. Lah ini kan tidak mungkin. Argumen orang yang ingin mengatakan semua harta hari ini haram itu dibantah semua oleh Imam Ghazali. Sebab kalau dihukumi begitu, maka orang ini akan semakin ngawur. Berarti tidak ada harta halal. Orang akan seenaknya untuk mencuri, menggosok, toh sama-sama haram. Nah yang seperti ini tidak mungkin. Wadul yadi lan utai wong kang nguasani lahu maring mengkono mal lahu iku kedidul yadi qadrul hajati utai kira-kirane kebutuhan faqat tu haliblogo. Fa in kana lamun ono sapa dzuliyat orang yang menguasai harta huwa ya dzuliyat iku muhtajan butuh fa anna mongko ta ingsun aidan halimane iku muhtajuna pira-pira wong kang butuh wa in kana lamun ono walladhi perkara akhadtu kang ngalap ingsun ing alladhi fi haqqi dalam hak ingsun iku zaidan nambahi alal hajati ing atase kebutuhan faqat syarattuhu mongko temen-temen nyolong ingsun hu ing zaid mimman saking wong huwa kang utaiman iku zaidun nambahi ala hajati yaumihi ing atase kebutuhane dinone mengkono man wa idza lam nurai lan nalikane orang reksa ingsun hajatal yaumi ing kebutuhan sedina awisanati to setahun fama mongko iku apa alladzi utai perkara yura akan den reksa apa mah fa kaifa mongko kaya apa iku yut batu bisa den pelanggeri apa ma wa hadza utawi ikilah qaul iku yu'addi naka akan apa qaul ila butlani siyasati syar'i maring batale pengaturan siasat itu politik pengaturane syariat secara total. Artinya pendapat ketiga, seandainya orang menyanggah pendapat Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini sengaja memberi contoh ini panjang sampai 3 halaman. Supaya orang ini mantap gitu lah ya. Bahwa tidak mungkin dikebiah-uyah semua harta yang ada di dunia ini dihukumi haram. Karena itu akan membuat orang menjadi semakin ngawur ya. Kan ada 5 kemungkinan pertanyaan yang diajukan dan semuanya dibantah oleh Imam Ghazali. Kalau dunia ini dihukumi haram sehingga tidak boleh diambil, maka semua orang mati dan ini tidak betul. Kalau dunia ini hanya boleh diambil secara darurat, dunia tidak akan jalan. Darurat itu sesuatu yang sedikit. Kalau dunia ini boleh diambil hanya sebagai kebutuhan, kebutuhan orang kan tidak sama. Dan berarti yang selainnya itu haram. Kalau demikian maka orang boleh ngambil milik yang lain karena itu sama-sama haram. Ini pendapat yang tidak betul lagi. Jadi semua ini argumen yang sedang dibanding oleh Imam Ghazali untuk menunjukkan betapa pendapat mereka itu tidak benar. Kalau kita kan sudah nerima Imam Ghazali mengatakan begini, kita ya percaya. Cuma di sini karena Imam Ghazali itu berangkat dari seorang ahli filsafat, beliau ingin memberikan gambaran yang lebih tuntas supaya tidak ada orang yang berpendapat seperti itu. Karena itu membahayakan.
Tetapi bukan berarti Imam Ghazali membolehkan orang semaunya. Imam Ghazali kemarin tetap memberi arahan. Dunia ini banyak harta syubhat. Kalau bisa dijauhi itu lebih bagus. Tetapi tidak bisa disebut semua haram. Karena dunia ini kalau disebut semua haram akan membuat dunia ini berhenti. Sebab manusia tidak mungkin meninggalkan urusan dunia. Maka Imam Ghazali ini cukup moderat. Beliau mengatakan hukum asal harta yang ada di dunia ini halal. Kalaupun ada transaksi haram, itu transaksi yang minimal. Hidup ini ya, di Indonesia 270 juta jiwa. Mungkin ada koruptor, tapi ya mungkin 1%. Mungkin ada maling, ya ada, mungkin cuma 1%. Mungkin ada penjudi, ya ada, tapi kan tidak sampai 5%. Lonte juga ada, ya mungkin 0,1%. Artinya harta haram yang beredar di masyarakat itu jumlahnya lebih kecil dibanding harta yang halal. Harta halal itu harta yang kita lakukan dengan jual beli, bertani, berdagang. Ini kan harta halal ya. Harta yang kita peroleh dengan benar, tidak nipu, tidak mengemplang ya, tidak ngapusi. Ini kan harta halal. Harta halal pasti jumlahnya lebih besar daripada harta haram. Makanya Imam Ghazali tidak setuju kalau ada orang mengatakan dunia ini semua harus dijauhi secara total, sebab campur harta haram. Sebab Imam Ghazali tetap meyakini harta haram itu tidak akan melebihi jumlah dari harta halal. Rentenir ada. Berapa jumlahnya? Ya mungkin 0,0%, 0,1 umpamanya. Tidak semua orang jadi rentenir. Bank riba, ya ada. Tidak semua ya. Kesimpulannya Imam Ghazali ingin membuat satu dasar pemikiran. Jangan hidup ini dibikin sulit. Ada orang yang membuat hidup ini sulit karena dia argumennya salah. Lah argumen-argumen itu mulai kemarin dipatahkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini sufi sejati, sufi yang betul-betul alim, sehingga dia bisa memilah mana harta yang haram, mana harta yang halal. Wa hadza kullihi wa ighra'i ahlil fasadi wa ighra'i ahlil fasadi lan ngendelaken ahli kerusakan. Maksudnya kalau dunia ini dihukumi haram, orang malah menjadi tidak punya pilihan, semakin ngawur. Itu kan dia. Kan dia. Fala yabqa mongko ora tetep opo illal ihtimalu angin kemungkinan. Ar-rabi'u kang nomor 4. Wa huwa uta ihtimal ar-rabi' iku ayyuqala yen den ucapaken opo kullu ziyadin utawi kabehane wong kang nguasani. Ziyadin itu orang yang memegang, yang menguasai. Kullu ziyadin alama ing atase perkara fiyadi kang ing dalam kekuasaane zuyadin wa zuyadin iku aula luwe utama bihi kelawan ma anna zuyadin iku la yajuzu ora wenang apa yuk khodayen den alap apa mal minhu saking zuyadin syariqatan kelawan nyolong wa ghusban lan ghosok bal yukhadhu balik kena den alap apa mengkono mal biridhahu kelawan ridhoni zulyat wa taradi utawi ridhonan huwa ya taradi iku tariqus syar'i jalan syariat. Yang benar ya begini, semua benda yang dikuasai itu halal. Ini barang saya kuasai, ini halal, milik saya, halal. Kamu tidak boleh ngambil ini kecuali dengan cara yang benar. Apakah beli ataukah saya kasih ya. Sebab barang ini milik saya. Saya ini diakui sebagai pemilik sah benda. Jadi orang yang menguasai benda itu pemiliknya. Tidak boleh diambil tanpa hak ya. Ini
counter 3 pendapat yang pertama tadi. Karena apa? Ini Imam Ghazali mengatakan harta itu aslinya halal. Harta yang ada dalam kekuasaan saya itu milik saya. Tidak boleh dicuri, tidak boleh dikemplang, tidak boleh dicolong, tidak boleh digosok. Islam mengakui hak milik pribadi. Jadi semua orang yang memiliki yaitu halal, selama dia mendapatkan dengan cara yang halal gitu. Tidak boleh ada aturan seperti komunis, semua harta dirampas milik bersama. Tidak bisa. Islam mengakui hak individu ya. Kalau dia mempunyai itu, ya itu milik dia. Tidak boleh diambil dengan alasan apapun selama tidak ada ridho. Wa idlam yajuz nalikani orang wenang opo akhdul mal illa bitaradi angin kelawan ridhonan valid tarodi mongko iku kedue akad tarodi aidan halimane minhajun utawi coro dalan fis syar'i ing dalam hukum syariah tata'allaku kang gumantung apa mengkono niku minhaj bihi kelawan tarodi bihi kelawan mengkono mal apa al masalihu piro-piro kemaslahatan. Makanya benda itu tidak bisa diambil dengan cara yang tidak sah. Harus ada minhaj, harus ada cara. Islam mengatur cara jual beli, cara hibah, cara hutang, cara gadai, supaya kamu tidak ngambil hak milik orang lain dengan salah. Ini yang benar menurut syariah. Wa idza lam yajuz benih fa illam yu'tabar mongko lamun ora den wilang-wilang apa hukum tarodhi niku falam yuta'ayyan mongko ora bisa den pertelaaken apa aslu tarodhi asali hukum tarodhi wa ta'attala lan dadi nganggur apa tafsiluhu tafsile mengkono hukum tarodhi. Nabi mengatakan innamal bai'u antarodhin, jual beli itu harus rela, saling rela. Lah untuk menerjemahkan itu ulama membuat syarat jual beli, rukun jual beli supaya kembali kepada kerelaan. Asasnya dari transaksi itu tarodhi, saling rela. Tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan orang lain. Wa amal ihtimalu anapun ta ihtimal kemungkinan al-khamisu kang nomor 5 wa huwa mungkin ihtimalul khamis iku al-iqtisaru ngringkes ala qadril hajati ing atas kira-kira kebutuhan ma'al iktisabi sertane amrih ngasilaken witori syar'i kelawan dalan syariah min ashabil aidi saking pira-pira wong kang duweni kekuasaan atas benda fawa utai mengkono al-khamis iku alladzi perkara narohu kang nekotaken ingsun hu ing alladzi itu yang menurut saya betul laikon ingkang patut bil warai kelan sifat wirai. Faman mongko te sapane wong iku yuridu ngarepaken sapa man suluka tariqil akhirati ing ngambah dalan akhirat walakin la wajhata bini ora ono dalan li ijabihi maring wajibaken mengkono suluk alal kafati ing atasis kabehane menungso wala idkhalihi lan ora kedue nglebukaken mengkono suluk fi fatwal amati ing dalem fatwai wong kang umum li anna aidiz zalamah karena sedungi pira-pira tangane penguasa kang zalim iku tamtaddu amrih tumeka dadi dawa amrih tumeka ilyaz ziyadati maring nambahi ala qadril hajati ing atasi kira-kira kebutuhan fi aidin nasi ing dalam piro-piro tangane menungso. Maksudnya penguasa itu selalu ingin mengambil lebih banyak dari rakyat dalam bentuk pajak, cukai, ya, penetapan yang lain. Wa kadzalan kaya mengkono az-zulama aidis suraqi utai piro-piro tangane maling wong kang nyolong. Wa kullu man laskabani wong golaba kang lindih apa salbun nggih. Wa kullu man lan sakabehane wong wa kullu man sakabehane wong ghalaba kang nglindih apa mengkono-mengkono sarok
ai alaihi wa kullu man naskabani wong wajada kang nemu sapa man fursotan ing kesempatan sariko mongko nyolong sapa man wa yaqulu lan ngucap sapa man la haqqara no hak iku maujud lahu kedue dzuliyat illa fi qadril hajati angin ing dalem kira-kira kebutuhan wa ana uta ingsun iku muhtajun wong kang butuh fala yabqa mongko ora tetep apa illa ayyajiba angin yen dadi wajib ala sultani ing atasi penguasa apa ayyuh rija yen to ngetokaken sapa sultan kula ziyadatin ing sakabehane tambahan ala qadril hajati ing atasi kira-kira kebutuhan min aidil malaki saking pira-pira tangane wong kang miliki wa istau ibulan ngerataaken sapa sultan biha kelan mengkono-mengkono qadrul hajah niku alal hajati ing kira-kira wong kang duweni hajat alal hajati ing wong kang butuh wa yudiru lan ngubengaken sapa sultan alal kulli ing atas kabehane menungso al amwala ing pira-pira din al amwala ing pira-pira bondo yauman ing dalam suci dina fa yauman nulis suci dina kang liya au sanatan to ing dalam setahun fa sanatan nulis tahun kang liya wa fihi lan iku ing dalam mengkono isti'an taklifun utawi ngangelaken syatoton kang ngaling-alingi wa tadyi'u amwalin lan nyiak-nyiaken pira-pira bondo. Amma taklifu syatatu anapun utawi merti-merti kang leluwian fa wa iku mungkai taklif iku ana syaitana ana sultana setuhuni sultan iku layak diru ora kuwasa sapa sultan alal qiyami ing atase jumenengi bihadza lan ikilah istiab niku ma'a kasratil khalqi sertane ake makhluk bal yutasawwaru bal la yutasawwaru bari ora bisa den gambaraken ora bisa den gambaraken apa zalika mengkono istau abaniku aslan babar pisan wa amat tadi wa anapun ta niat-niaken bondo fa wa mongko ta taji iku anna maksudin perkara fadula kang luweh apa mah anil hajati saking kebutuhan minal fawakih nyatani pira-pira buah-buahan wal luhumilan pira-pira daging wal hububilan pira-pira biji-bijian iku yang bagi sayukjo opo ayul ko yen to den buang opo mengkono fadil fil bahri ing dalam lautan au yutro kau to den tinggal opo mengkono mafadula hatta yata'afna sehingga dadi rusak basin opo mengkono mafadula niku fa innal ladzi sunnizat khalaqo kang dadi akan hu ing alladzi subhanahu Allah minal fawaki yang saking piro-piro buah-buahan wal hububilan piro-piro biji-bijian iku zaitun kang nambahi ala qadrin ing atasi kira-kira ala qadri tawassul khalqi ing atasi kira-kira kejembarane makhluk wa tarafu bihim lan kepenaane mengkono makhluk faqifa mongko koyo apa ala qadri hajatihim ing atasi kira-kira kebutuhane makhluk. Pendapat kelima kemarin yang diurai Imam Ghazali itu sebetulnya bagus tapi tidak bisa dilakukan. Kan kemarin Imam Ghazali membuat satu uraian gambaran. Orang mungkin ada yang berpendapat begini, bahwa dunia ini dihukumi haram, terus kemudian yang boleh dipakai itu hanya sesuatu yang sesuai dengan syariat dan sesuai kebutuhan. Ini pendapat ini mungkin bagus kata Imam Ghazali bagi pribadi, tapi artinya orang ke orang manusia ini seandainya bisa dia itu mengambil secukupnya, jangan berlebihan, jangan terlalu kaya, ya. Dan semuanya diambil sesuai dengan hukum. Itu bagus, tapi ini untuk pribadi orang yang wirai, tidak bisa diterapkan untuk sebuah negara. Karena kalau diterapkan dalam sebuah negara berarti pemerintah ini membatasi milik. Umpamanya orang ini kebutuhannya makan nasi 1 hari 1 kilo, punya 2 kilo yang 1 kilo diambil. 1 tahun butuh 1 ton, punya 3 ton yang 2 ton dirampas. Ini tidak mungkin. Artinya pendapat itu juga tidak benar, ya. Hanya secara pribadi Imam Ghazali setuju kalau orang jangan hidup berlebihan. Itu ya, itu wirai.
Tetapi hukum itu tidak bisa diterapkan untuk semua manusia. Sebab manusia ini memang oleh Allah diberi rezeki itu beda-beda. Ada orang kaya, ada orang miskin. Tidak mungkin semua disamakan kaya, ya tidak bisa. Seandainya dunia ini dibagi, sudah ada penelitian yang saya baca. Seandainya harta seluruh dunia semua hari ini ya dirampas, Cina-Cina, perusahaan, pabrik, pemerintah dirampas. Ini hayalan. Seandainya harta yang ada di seluruh dunia hari ini dirampas, dijadikan satu, hartanya BCA, BRI, Mandiri disita semua. Umpamanya ada kekuatan, seandainya ini dihayalkan, semua harta orang sedunia dikumpulkan jadi satu, dibagi rata, maka semua orang, kamu ini akan dapat bagian kira-kira 450 juta. Seandainya dunia ini dibagi rata. Jadi tidak ada orang kaya. Raja Saudi dirampas, Raja Brunei dirampas, Presiden Amerika dirampas umpamanya. Ini bahasa umpama. Dikumpul harta ini dibagi semua. Bayi-bayi, cindil-cindil dihitung. 7 miliar manusia yang hidup saat ini di dunia. Ini didumi mungkin dapat kira-kira setengah miliar, 480 juta kalau nggak salah. Taruhlah setengah miliar. Idul dapat setengah miliar, Ajis setengah miliar, Saito oleh setengah miliar. Ini bayangkan apa yang terjadi. Apakah kemudian dunia makmur? Enggak. 2 tahun lagi setelah dibagi, pokoknya hari ini harta ini dirampas, dibagi rata, wabah dikai foto. 2 tahun sejak saat itu tetap yang kaya cuma 5%, yang sedengan 15%, yang 80% akan miskin lagi. Memang takdirnya Gusti Allah ya. Gusti Allah ini sudah menakdirkan tidak mungkin semua orang menjadi kaya. Itu mustahil. Imam Ghazali dalam kitab ini juga sudah menggambarkan, tidak mungkin harta itu dibagi rata semua orang. Maka itu akan tidak mungkin terjadi. Karena setiap hari harus diteliti, kamu punya uang berapa? 1 juta, kakean di jalur. Kan dari biro kadue kayak no. Oh, ini siapa yang mau melakukan? Tidak mungkin. Tadi 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah punya pikiran begitu. Harta itu, kekayaan itu anugerah ya. Tidak mungkin dibagi sama. Seandainya hari ini dunia ini dibagi rata, sudah ada yang bikin hitung-hitungan. Hari ini seandainya semua harta ini dirampas, dibagi rata, semua kamu dapat setengah miliar. Apakah kamu jadi kaya? Enggak. 2 tahun lagi tetap yang kaya cuma 5%, 15% sedengan, 80% tetap miskin. Kenapa? Sebab orang itu kaya itu dari mentalnya. Kalau orang itu mentalnya kaya, dia memang jadi kaya. Contoh, Ajis kalau saya kasih uang 500 juta, mungkin gak jadi kaya. Karena apa? Begitu datang sekarang, yang dipikir apa? Beli iPhone 3, beli sepeda motor 3, beli mobil, beli ini, beli itu, beli. Besok tahun depan sudah bangkrut. 2 tahun lagi sudah nguli lagi, sudah habis. Karena dia tidak bisa mengendalikan uang. Jadi orang itu kalau memang tidak bakat kaya, dikasih uang tidak kaya. Ada orang dapat lotre di Amerika, berapa ratus miliar, 150 miliar misalnya. Dapat lotre, mendadak kaya. Hanya dalam tempo 5 tahun miskin lagi. Karena begitu dia kaya, dia beli villa, beli rumah, beli cewek, beli ini, beli itu, wes hura-hura keliling. 5 tahun habis, bangkrut, jadi kuli lagi. Jadi orang ini kalau memang gak bakat kaya, dikasih uang pun dia habis ya. Nggak mungkin, konsep komunis itu tidak mungkin. Orang komunis itu kan membayangkan dunia ini sama semua. Semua hak diambil, orang dikasih negara, sama. Itu khayal, tidak mungkin. Itu apa? Pikiran yang aneh, tidak mungkin terjadi. Imam Ghazali sudah mengatakan itu tidak mungkin. Sebab Allah sendiri dalam Al-Quran sudah mengatakan. Jadi Allah itu
memberikan keunggulan satu atas yang lain. Ya. Allah itu memang memberi anugerah, tidak sama. Ya. Ada orang dapat rezeki, sama-sama dikasih uang 10 juta umpamanya. Seandainya saya ngasih kamu uang 10 juta. Kalau kamu memang bakatnya miskin, pasti 10 juta kamu beli sepeda motor nomor 1. Umpamanya saya kasih Jis uang 10 juta, langsung pikiranmu Vario. Nah, kalau saya kasih 25 juta Jis, Ninja, langsung. Ya itu membuat kamu miskin. Karena pas sepeda motor itu tidak ada hasilnya. Seketika kamu perlu perawatan, perlu bensin, perlu ini. Lama-lama kamu jual, suwi-suwi tadi sundap, tapi super cup. Habis karena kamu foya-foya. Tapi kalau kamu pikiran kaya, dikasih uang 10 juta, kamu beli sapi. Beli sapi 2, gerakan. Tahun depan mana. Nah, ini pikiran kaya. Tapi kalau kamu pikiran miskin, yang kamu pikir bagaimana cara menghabiskan uang. Orang kaya berpikir bagaimana meningkatkan uang. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Sebab orang miskin itu yang dipikir bagaimana cara menghabiskan uang. Kamu setiap bulan saya kasih uang, tapi kamu kan kepingin menghabiskan. Buat apa? Beli rokok, beli pulsa, beli habis. Coba kamu berpikir, walaupun itu uang sedikit, saya mau nyelengi 1 bulan ayam 5 ekor umpamanya. Lama-lama jadi kambing, lama-lama jadi sapi. Itu pikiran kaya. Kamu nabung, sudah daripada ngerokok, rokok 1 hari 5 lencer 10.000 saya tabung. Itu pikiran kaya. Sehingga 1 hari 10.000, 1 bulan berapa? 300.000, 1 tahun 3.600.000. Kamu bisa beli kambing 2. Ini pikiran kaya. Tapi kalau pikiran miskin, nggak lah, pilih rokok aja, enak, sedot. Ya sudah. Yang kamu rokok itu dalam setiap tahun cukup buat beli kambing 2 ekor. Seandainya kamu nggak merokok, 5 tahun mungkin kamu sudah punya sapi, sudah punya macam-macam. Tapi karena kamu pikiran miskin, ya yang kamu pikir kalau punya uang gimana cara tukar tambah handphone. Ya itu. Sekarang handphone Oppo. Kok punya uang dinaikkan menjadi Samsung. Bukan kamu mau beli kambing. Ini kenapa kamu gak bisa kaya. Jadi kamu harus mikir mulai sekarang. Orang-orang kaya itu yang asalnya tidak kaya. Saya dulu mondok kiriman saya 50.000. Teman saya kirimannya 70.000. Artinya seandainya uang hari ini saya dikirim 500, teman saya dikirim 700. Tapi saya cukup bahkan nyelengi. Karena saya hemat, puasa, ndak ngeluyur. Duit saya cukup. Saya pulang dari pondok itu punya kambing 4 ekor. Yang 2 ekor saya titipkan Cak Fut, itu Sukonolo. Yang 2 ekor saya titipkan Pak Umar. Punya kambing 4 saya. Jadi saya sudah punya mindset kaya saya di pondok. Makanya saya nabung. Dan saya tidak punya handphone. Perhatikan, saya beli handphone itu tahun 99. Pertama saya punya handphone. Setelah saya punya mobil. Tahun 98 saya sudah beli mobil. Tahun 99 saya baru beli handphone. Lah awakmu belum beli sepeda sudah kubu beli handphone. Ini loh yang salah. Saya melihat kamu tidak ada keinginan nabung. Ini bahaya. Tidak ada orang itu kaya mendadak, itu tidak ada. Ya itu ada mungkin penjudi. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa kaya mendadak, mungkin kamu bakat jadi pemain judi. Suatu saat mendapat lotre. Tapi hidup normal tidak bisa. Ya kamu harus mulai sekarang. Rokokmu hentikan, jajanmu, ngopimu hentikan. Itu cara sehat ya. Saya dulu kiriman saya tidak banyak tapi cukup. Karena saya hemat. Teman saya kiriman lebih banyak tapi tidak cukup. Karena dia boros ya. Nah ini yang harus kamu pikirkan ya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab ini mengatakan manusia ini hak milik dihargai, diakui ya. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain.
haram, mencuri haram, menipu haram, mengemplang juga haram, tidak boleh. Utang gak nyaur, haram. Nabi bahkan tidak mau nyolati orang yang punya utang. Jadi Nabi kalau datang tanya, mayit punya utang nggak? Punya. Ada yang nanggung nggak? Ada. Nabi sholat. Tapi kalau ada orang punya hutang, iya. Ada yang bayar? Nggak ada. Sholati. Saya nggak mau. Nabi nggak mau nyolati orang yang punya hutang. Jadi ojo pinter-pinter utang. Bagaimana kamu berpikir bisa menabung? Ya. Hak milik itu diakui. Ya. Kamu bekerja itu halal, itu milikmu. Ya. Adapun kalau kamu ingin cuma mengambil sedikit, umpamanya kamu tidak ingin hidup mewah, kamu cuma ingin hidup ya standar sekian, itu boleh, itu bagus. Namanya wirai. Ya. Kalau kamu mau membatasi, oh saya tidak mau hidup foya-foya, udah saya segini aja cukup, yang penting ibadah, itu bagus. Tapi kalau kamu mau bekerja dengan sungguh-sungguh, motivasinya saya kepingin bangun masjid, saya kepingin bangun pesantren, saya kepingin beri beasiswa orang-orang, itu juga bagus ya. Selama kamu ambil dengan cara yang halal. Masalahnya itu kalau kamu tidak ambil dengan cara yang halal, itu masalahnya. Makanya Imam Ghazali dalam bab ini ya mengingatkan tentang kesadaran itu, bahwa harta itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Kalau kamu bisa menghindari syubhat, itu lebih bagus. Tetapi kalau kamu tidak bisa, asal jangan kamu sampai kepada yang haram. Nah itu yang penting ya. Ya muka-muka kita semua dicukupi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.